Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-67. Soal yang pertama. Soal pertama adalah soal bahasa Indonesia. Bagai pungguk merindukan, kata yang tepat untuk melengkapi peribahasa di atas adalah A. Matahari, B. Perempuan, C. Kaya, D. Bulan, E. Bintang. Bagai pungguk merindukan titik-titik. Berikut pembahasannya. Bagai pungguk merindukan bulan. Peribahasa tersebut berarti menginginkan sesuatu yang mustahil tercapai. Jadi, soal nomor 1, bagai pungguk merindukan, jawabannya bulan, sambungannya. Bagai pungguk merindukan bulan. Maksudnya adalah kita menginginkan sesuatu yang mustahil tercapai. Jadi soal nomor 1, jawabannya D. Lanjut soal nomor 2. Bapak Koperasi Indonesia adalah A. DRS Muhammad Hatta, B. DRS Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. WR Supratman, E. Soeharto. Bapak Koperasi Indonesia. Jawabannya adalah A. DRS Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta lah yang disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Lanjut soal nomor 3. Candi Borobudur adalah candi yang bercorak A. Islam, B. Hindu, C. Buddha, D. Katolik, E. Kristen. Candi Borobudur. Nah, jawabannya adalah pilihan C, yaitu Buddha. Jadi, Candi Borobudur adalah candi yang bercorak Buddha, yang mana letaknya adalah di Provinsi Jawa Tengah. Lanjut soal nomor 4. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal A. 20 Mei, B. 2 Mei, C. 28 Oktober, D. 14 Agustus, E. 11 Maret. Hari Kebangkitan Nasional. Jawabannya adalah pilihan A, yaitu setiap tanggal 20 Mei. Jadi setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lanjut soal nomor 5. Pada awal kemerdekaan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas titik-titik provinsi A7, B8, C9, D10, E11. Yang ditanyakan adalah pada awal kemerdekaan, berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Berikut pembahasannya. Pada awal kemerdekaan, wilayah NKRI terdiri dari 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Jadi, soal nomor 5, pada awal kemerdekaan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas 8 provinsi. Jawabannya adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 6. Untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi, pemerintah membentuk suatu komisi yaitu A. KAK, B. KKP, C. KPK, D. AN Korup, E. BPKP. Untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi, maka pemerintah membentuk komisi yang bernama adalah pilihan C. KPK. Berikut pembahasannya. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan negara Indonesia yang bebas korupsi. Soal nomor 7. Cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan juga disebut dengan ilmu ekonomi A. Makro, B. Mikro, C. Pasar, D. Perusahaan, E. Seimbang. Cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan. Berikut pembahasan untuk soal nomor 7. Mikroekonomi atau ilmu ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi, soal nomor 7, cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan juga disebut dengan ilmu ekonomi mikro. Jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 8.
Yang dimaksud dengan warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 1 yang menjadi warga negara ialah A. Seorang yang sudah berumur 18 tahun serta lahir di Indonesia. B. Sudah bertempat tinggal di Indonesia selama minimal 5 tahun. C. Bukan keturunan orang asing serta warga negara asing. D. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. E. Orang yang setia pada NKRI serta disahkan oleh undang-undang. Yang ditanyakan adalah yang dimaksud dengan warga negara berdasarkan pasal 26 ayat 1. Berikut bunyi dari pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi, soal nomor 8, jawabannya adalah pilihan D. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itulah yang dimaksud dengan warga negara berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut soal nomor 9. Dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 berisikan mengenai A. Kesejahteraan sosial dan ekonomi, B. Kebudayaan nasional Indonesia, C. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, D. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, E. Kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar berisikan mengenai. Jawabannya adalah pilihan E, yaitu kemerdekaan memeluk agama. Sedangkan pilihan A, kesejahteraan sosial dan ekonomi dibahas pada pasal 33, kemudian kebudayaan nasional Indonesia dibahas pada pasal 32, kemerdekaan berserikat dan berkumpul dibahas pada pasal 28, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dibahas pada pasal 27 ayat 2. Jadi, soal nomor 9 dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 berisikan mengenai kemerdekaan memeluk agama. Jawabannya adalah pilihan E. Lanjut soal terakhir. Rumusan Pancasila asli dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada A. Alinea pertama Preambul UUD 1945, B. Alinea keempat Preambul UUD 1945, C. Alinea ketiga Preambul Undang-Undang Dasar 1945, D. Alinea kedua Preambul Undang-Undang Dasar 1945, E. Semua jawaban salah. Yang ditanyakan adalah rumusan Pancasila asli dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar pada alinea keberapa. Berikut isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi, kalau kita lihat di sini, Pancasila itu terdapat pada alinea keempat, yaitu pada barisan terakhir, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terdapat pada alinea keempat. Jadi, rumusan Pancasila asli dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat Preambul Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban soal nomor 10 adalah B. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.